perkenalkan saya Divlava A dengan NIM 1810062 dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Untuk itu, saya langsung memberikan kesempatan kepada pemateri pertama, yaitu teman saya, Virani Dano. Perkenalkan, nama saya Virani Dano dan teman saya Divlava A. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintahan yang di dalamnya membahas tentang persyaratan akuntansi pemerintahan, lalu ada akuntansi pemerintahan dan bentuk organisasi non-profit, lalu ada ruang lingkup akuntansi pemerintahan, dan yang terakhir ada perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai persyaratan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan di suatu negara itu mempunyai standar khusus yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan negara. Yaitu yang pertama dengan mengacu pada persyaratan akuntansi yang telah ditetapkan oleh PBB, dan yang kedua mengacu pada National Committee on Governmental Accounting yang memberikan gambaran atau patokan acuan dasar standar akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangannya. Menurut PBB, persyaratan akuntansi pemerintahan itu sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya dari negara. Persyaratan yang kedua, sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Persyaratan yang ketiga, pemikiran-pemikiran harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan objek-objek dan tujuan-tujuan pendanaan yang telah diterima dan digunakan, serta dapat pula mengidentifikasikan para pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan program. Persyaratan yang keempat, sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksaan ekstern, serta dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan. Persyaratan yang kelima, sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan secara administratif terhadap dana-dana dan pelaksanaannya, lalu manajemen program serta penilaian dan pemeriksaan intern. Persyaratan yang keenam, sistem perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termaksud pengukuran pendapatan, identifikasi biaya, serta hasil operasi dari pemerintah dengan program dan organisasinya. Persyaratan yang ketujuh, sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program serta penelaahan dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya. Persyaratan yang kedelapan dari PBB adalah perencanaan harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan dapat tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membantu dalam penyusunan perkiraan nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga menyaratkan manual klasifikasi ekonomi dan fungsional pada transaksi yang dilakukan oleh pemerintahan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut dengan APBN yang sebaiknya diklasifikasikan atas kategori ekonomis dan dibagi menurut jenisnya yang bersifat rasio dan yang bersifat modal. Yang kedua, pencatatan dapat dilakukan secara cash basis accounting maupun accrual basis of accounting. Akan tetapi, sistem accrual basis of accounting lebih dianjurkan untuk tujuan integrasi. Persyaratan yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan atau audit atas akuntansi pemerintahan secara mendasar tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan. Lalu yang keempat, ada anggaran. Di samping sebagai pelaksanaan rencana pengalokasian sumber-sumber secara efektif, juga berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan. Yang kelima, anggaran harus berdasarkan hasil kerja yang difokuskan pada biaya dan hasil-hasil fungsional berbagai program dan proyek. Baik, yang berikut persyaratan menurut National Committee on Governmental Accounting yang memberikan kedudukan akuntansi yang lebih mendetail dalam kaitannya dengan organisasi kenegaraan. Akuntansi erat kaitannya dengan administrasi negara yang keduanya sangat diperlukan dalam pemerintahan. Kedudukan akuntansi ini diperlukan untuk pengelolaan keuangan negara. Tanpa akuntansi pemerintahan yang baik, maka
penggunaan anggaran negara akan mudah disalahgunakan sehingga kualitas pembangunan tidak seimbang dengan jumlah keuangan negara yang telah dikeluarkan. National Committee on Governmental Accounting juga menyarankan untuk suatu badan yang ditunjuk oleh Municipal Finance Officer Association yang terdiri atas para ahli-ahli organisasi, accounting, dan administrasi negara di USA dan Kanada. Keduanya adalah komite independen yang mempelajari hasil-hasil pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar yang diajukan oleh komite ini yang pertama adalah pemenuhan hukum dan operasi keuangan. Yang kedua, perbedaan antara prinsip-prinsip akuntansi dan ketentuan hukum. Yang ketiga, anggaran dan pembukuan anggaran. Yang keempat, pembukuan dana. Yang kelima, jenis-jenis dana. Lalu ada perkiraan-perkiraan dana. Yang ketujuh, penilaian aktiva tetap. Yang kedelapan, penghapusan. Yang kesembilan, cara pembukuan. Yang 10, klasifikasi perkiraan. 11, peristilahan dan klasifikasi umum. Yang ke-12, laporan keuangan. Baik, materi berikut yang dijelaskan oleh saya yaitu karakteristik akuntansi pemerintahan dan bentuk organisasi non-profit. Setiap organisasi mempunyai karakteristik yang menjadi ciri khas untuk menguatkan keberadaan organisasi tersebut. Karakteristik akuntansi pemerintahan dan organisasi non-profit berbeda dengan organisasi lain yang bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintahan termasuk organisasi yang non-profit karena tidak bertujuan untuk mencari laba, tetapi melaksanakan fungsi sebagai alat untuk membantu mekanisme pengaturan keuangan pemerintah. Menurut Refrison Baswir, karakteristik organisasi yang bersifat non-profit adalah organisasi non-profit tidak mempunyai motif mencari laba, atau dengan kata lain, motif mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan utama bagi organisasi sejenis ini. Yang selanjutnya, organisasi non-profit ini dimiliki secara kolektif, artinya hak kepemilikan tidak ditujukan oleh saham yang dapat dimiliki secara perseorangan dan dapat dijual belikan. Yang ketiga yaitu, pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi non-profit ini tidak harus menerima imbalan langsung baik berupa barang, uang, atau jasa. Sedangkan menurut Badrick Siregar dan Boni Siregar, bentuk organisasi non-profit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Yang kedua, lembaga pendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, dan perguruan tinggi Palang Merah Indonesia, pantai asuhan yatim piatu, dan yayasan lainnya. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan seperti rumah sakit. Yang keempat, keagamaan seperti masjid, pondok pesantren, gereja, dan kuil. Yang kelima, lembaga amal seperti Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Ginjal, dan yayasan amal lainnya. Yang keenam yaitu lembaga dana. Contohnya seperti lembaga yang dikelola untuk memberikan dana bagi lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga amal. Nah, pengelompokan organisasi non-profit yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan pengelompokan secara umum. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam praktiknya terjadi saling tumpang tindih. Misalnya, masjid berhubungan dengan pengelolaan lembaga amal pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga-lembaga lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik akuntansi pemerintahan disebabkan oleh adanya keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, dalam akuntansi pemerintahan tidak perlu dilakukan pencatatan rugi laba. Yang kedua, adanya lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan. Oleh karena itu, dalam akuntansi pemerintahan tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi. Yang ketiga, sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya. Yang keempat yaitu, fungsi akuntansi pemerintahan adalah mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran oleh suatu negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.
Berikutnya adalah ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Yang pertama yaitu ada struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan-kebutuhan warga negaranya. Struktur pemerintahan ini berkaitan dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dan dijalankan oleh tiap-tiap pemerintahan. Dengan demikian, akuntansi pemerintahannya pun disesuaikan dengan struktur pemerintahannya, yaitu akuntansi pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Yang kedua ada sumber daya. Aspek sumber daya digunakan untuk memenuhi target anggaran, pendapatan, pembelanjaan, dan biaya dikaitkan dengan perencanaan dan program pembangunan negara. Salah satu sumber daya yang dikelola oleh negara untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat adalah pajak. Yang ketiga itu proses politik. Akuntansi pemerintahan berkaitan secara langsung dengan proses politik yang terjadi di tanah air. Salah satunya adalah proses politik yang terjadi di lembaga legislatif yang menerima berbagai usulan dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbagai anggaran yang ditetapkan pemerintahan terlebih dahulu harus disetujui oleh anggota DPR sehingga hasilnya akan berbeda-beda. Misalnya anggaran pendidikan berbeda dengan anggaran penanggulangan bencana. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan pemerintahan dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Yang keempat yaitu lingkungan akuntansi. Pemerintah lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ciri utama struktur, pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama yaitu bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian adalah yang pertama yaitu anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Ruang lingkup yang kelima yaitu bentuk negara. Karena negara Indonesia berasaskan demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini, terjadi pemisahan wewenang antara eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Pemisahan wewenang ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan. Dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan masyarakat. Yang terakhir ada sistem pemerintahan. Otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan secara substansial ada 3 lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan. Baik, selanjutnya adalah persamaan dari akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan. Persamaannya terdapat pada yaitu yang pertama mempunyai tujuan yang sama, yaitu penyediaan informasi keuangan yang lebih lengkap, cermat, dan tepat waktu. Yang kedua, menggunakan konsep akuntansi, konvensi, praktik, dan prosedur yang dapat dipakai oleh akuntansi perusahaan. Yang ketiga, siklus akuntansi yang sama. Yang keempat, memakai istilah yang sama seperti buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain-lainnya.
Yang kelima, menggunakan konsep akuntansi yang diakui secara luas seperti konsistensi, objektif, biaya material, tutup buku yang digunakan pada pelaksanaan akuntansi pemerintahan seperti yang berlaku pada akuntansi perusahaan. Yang keenam, proses akuntansi dimulai dengan pengakuan dan analisis dokumen transaksi yang utama. Selanjutnya diikuti oleh pencatatan ke dalam buku harian dan pencatatan ke dalam buku besar serta buku tambahannya. Dari pencatatan yang sudah dilakukan tersebut, diringkas untuk menyusun laporan keuangan. Baik, materi yang terakhir adalah perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan. Perbedaannya yaitu terdapat pada yang pertama, kegiatan pemerintahan pada umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba, sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, pemberi pelayanan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan, dan manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya. Yang ketiga, pemberian dana. Pemberian dana kepada pemerintah seperti wajib pajak tidak bertindak secara sukarela dan mereka mengharapkan agar dananya yang mereka bayarkan ditangani dengan efektif, efisien, dan ekonomis untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada seluruh rakyatnya. Sedangkan para pemberi modal perusahaan bermaksud memperoleh keuntungan langsung. Yang keempat, hubungan antara rakyat sebagai penyedia dana, rakyat sebagai konsumen dan barang-barang dan jasa-jasa dari pelayanan tersebut tidak langsung dan tidak terdapat pasar terbuka untuk menguji manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan hubungan antara penjual dan pembeli dalam dunia usaha dilaksanakan pada pasar atau bursa terbuka. Yang kelima, anggaran tahunan negara yang disiapkan oleh pemerintah merupakan rencana operasi keuangan yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran belanja yang tercatat dalam anggaran tersebut merupakan batas maksimal yang wajib ditaati oleh pemerintah. Penggunaan yang melampaui batas anggaran belanja yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif tersebut tentu harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif itu. Adapun anggaran tahunan di perusahaan dilaksanakan oleh direksi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan rapat umum pemegang saham. Yang keenam yaitu akuntansi pemerintahan bersifat kaku dengan banyaknya peraturan, sedangkan akuntansi perusahaan bersifat luas dan fleksibel. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan tidak menyusun perhitungan rugi dan laba, seperti yang dilakukan pada akuntansi perusahaan. Yang kedelapan, akuntansi pemerintahan tidak membuat pencatatan tentang pemilikan individu, seperti yang selalu dibuat oleh akuntansi perusahaan. Yang kesembilan, akuntansi pemerintahan tidak melaksanakan perkiraan penyusutan aktiva, sedangkan pada akuntansi perusahaan, hal ini merupakan suatu keharusan. Dengan berakhirnya materi tersebut, maka sekian presentasi dari kami mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Kami kelompok memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Untuk itu, kami kelompok mengucapkan terima kasih.